Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan kepada kita sehingga kita sama-sama diberikan keistiqomahan di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Nah, pada kesempatan Rabu ini kita di tempatnya Bu Hajah Dr. Mirna. Nah, ini beliau Bu Hajah Dr. Mirna. Ada Bu Hajah Komala Santi, ada Bu Hajah Bu Hajah coba Yati, Bu Hajah. Ada Bu Yuni, ada Pak Gatot, ada Pak Nardi, ada Pak Nur, ada Bang Rudi, ada Bang Mul, dan ada Bos Apung. Oh iya. Alhamdulillah, ini kita masih dalam rangka rutinan hari Rabu, beserta kita sama-sama mendoakan dengan telah kembalinya anak Bu Hajah Dr. Mirna yang bernama Dr. Zulfikar Atras Maulana bin Arif Indra Sanjaya yang kemarin hari Sabtu ya tanggal 13 sudah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi Allah dalam kedamaian. Nah, itu jadi dengan rangka kita ber-DN bersama nanti di sini, kita pun akan mendoakan beliau dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan keluarga ini diberikan kekuatan, kesabaran, menjalani ketentuan Allah yang memang menurut secara mata lahiriah kita ini adalah suatu kepedihan. Tetapi sesungguhnya di balik kepedihan itu adalah hikmah yang luar biasa untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan di sini manfaat kita belajar kesadaran sehingga menyadari bahwa anak itu bukan milik kita tapi milik Allah. Nah, di sini saya menyaksikan begitu tegarnya Bu Hajah Dr. Mirna. Dia tidak terlarut dalam keadaan, dalam kesedihan, tapi beliau menyadari bahwa anak itu milik Allah dan sekarang diambil oleh Allah. Disitulah ada keikhlasan beliau. Memang kalau secara lahiriah pasti terasa pedih, tapi beliau tidak terganggu dengan rasa pedih itu, sehingga beliau menyadari hikmah dari semua kejadian ini, bahwa inilah yang terbaik menurut Allah. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat pun bisa belajar menyaksikan bagaimana menerima ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan di saat diberi kondisi-kondisi yang menurut kita itu ya perih, sakit. Tapi jangan sampai kita terlena dalam keadaan itu. Tapi menyadarinya bahwa yang memberi kondisi itu Allah. Nah, kita kalau sudah menyadari, insya Allah di situ ketenangan jiwa kita akan kita rasakan. Sehingga di situ dimampukan untuk menghadapinya. Oke, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas materinya kita ulang-ulang ya. Memahami makna bertemu Allah dalam kehidupan sehari-hari. Berjumpa Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk bertemu Allah, untuk berjumpa Allah, itu sesungguhnya nggak perlu waktu tertentu.
Harusnya setiap saat, setiap waktu. Tapi kita harus pahami dulu makna bertemu Allah itu bukan bertemunya secara lahiriah seperti saat ini kita bertemu. Jadi ketemu Allah itu tidak membayang-bayangkan wajahnya, tidak membayang-bayangkan bentuknya, tidak membayang-bayangkan sosoknya. Tapi bertemu Allah di sini di saat jiwa kita menyadari Allah. Itulah yang disebut bertemu Allah. Berjumpa Allah. Allahnya yang mana? Laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, kalau kita saat menyadari Allah tapi Allahnya masih bisa diserupakan, masih bisa dibayang-bayangkan, nah itu berarti bukan Allah. Nah, terus bagaimana agar kita itu selalu sadar? Ya, kita harus membiasakan dalam aplikasi kita, dalam kehidupan kita, selalu melalui berzikir dulu. Hati kita selalu kita latih untuk berzikir. Jadi berzikirnya itu bukan hanya di saat duduk timpu, tapi kita aplikasikan di saat apapun kita, aktivitas kita, hati kita berzikir. Nah, kalau sudah terbiasa hati kita berzikir kepada Allah, di situ akan timbul kesadaran. Menyadari selalu bersama Allah, kapanpun dan dimanapun, saat apapun. Nah, sebetulnya kalau kita sudah, jiwa kita sudah menyadari selalu bersama Allah, otomatis hidup kita ini kan akan bahagia dunia akhirat. Makanya kita bertemu Allah itu bukan nanti, tapi di saat sekarang masih hidup. Karena kalau udah terbiasa kita di saat masih hidup ini selalu kembali kepada Allah, selalu menyadari Allah, nah disitulah nanti hidup kita dalam bimbingan. Jadi kita harus benar-benar pahami dulu. Emang bisa ketemu sama Allah? Emang bisa berjumpa sama Allah? Nabi aja nggak kuat. Nah, di sini persepsinya berjumpa dan ketemunya itu secara bentuk wujud. Sebetulnya kalau menyadari pun ya akan menjadi nyata, tapi nyata dalam kesadaran. Maksudnya di sini seperti apa ya? Tidak seperti apa-apa. Karena kalau Allah masih bisa diserupakan dengan apa-apa, ya berarti itu bukan Allah. Gitu. Contoh misalkan tadi Pak Gatot perjalanan, ya kan, motor mogok. Nah ini duduk kesadarannya kemana? Kalau duduk kesadarannya ke Allah, otomatis tidak akan menjadi sebuah gangguan, tidak akan menjadi sebuah kegelisahan. Tapi kalau hanya di mulut ke Allah, tapi kenyataannya ke Allah, bingung ini pasti. Saya di sini aja nunggu pulang. Nah, coba. Di mana itu? Tapi ini enggak menyalahkan Pak Gatot, enggak. Disinilah sebenarnya aplikasinya, Pak. Aplikasinya di sini. Nah, kalau mau ditarik ulur lagi, ya kan? Ke keadaan amanahnya, ya kan jenengan harusnya menyadari itu. Amanahnya motor, tandanya sering ngadat-ngadat, perintahnya diservis. Kan gitu. Diservis, dirawat, kan gitu ya, dibersihkan. Nah, kalau diruat ya gimana mau hidup? Bukan diruat, dirawat. Dikecilin. Silahkan. Iya, silahkan masuk. Waalaikumsalam Pak. Silahkan Pak Haji. Iya, silahkan. Di depan sini Pak. Maaf. Silahkan. Silakan Pak.
Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pak Haji di mana Cijantung? Saya di Kamboja, Mas. Dekat. Oh. Kamboja sini. Jauh ya? Kamboja Halim bukan? Kamboja mana? Oh, Kamboja ini. Jalan Kamboja sini. Oh, jangan Kamboja sini. Di grup Waskita Quran? Saya di grup mencoba ini beberapa waktu lalu, kemudian Ibu aja ya. Ya. Cicantungnya di mana? Kayak sini, Cicantung di Kamboja. Gitu. Oh ya udah, oh gitu. Mencoba nyari yang terdekat. Ternyata di sini ada juga. Harusnya dari Bapak sempit Pak duduknya maksa. sebulan yang lalu ya. Sini aja Pak santai Pak. Ya, cukup Bu. Sini mah harus menyesal beda. Iya. Jangan enggak. Ya, alhamdulillah. Jadi grup Udah berapa lama Pak jenengan? ya hampir 2 bulan ya paling. Ya, alhamdulillah. Saya ngikutin di YouTube itu. Di YouTube. YouTube sama di grup. Tapi secara spesifik kan saya mesti belum menggali lebih. Ya, insyaallah kita sama-sama belajar Pak di sini ya Pak ya. Iya. Kalau pembimbingnya kan udah tahu Bapak ya, Pak Setio Purwanto. Nah, kalau saya ini ya kita sama-sama belajar aja. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Itu wajib pengen lihat sih. Ya elah ilallah. Nah, beginilah kondisinya Pak. Kekeluargaan kita memang di sini kita nggak melihat usia, nggak melihat jabatan, nggak melihat latar belakang gitu. Kita sama-sama belajar di sini bagaimana mengikuti apa yang diajarkan oleh pembimbing kita yaitu Pak Setio Purwanto untuk lurus ke Allah. Nah kan metodenya itu kan ada zikir nafas, ada fatrab, ada waskita Quran yang kemarin itu dengan konseling Quran gitu Pak ya. Nah itu memang program itu dari dulu, cuman memang diulang gitu. Nah, itu untuk lebih mempermudah sebetulnya, mempermudah bagaimana kita komunikasi, minta petunjuk melalui Al-Quran tadi, minta petunjuknya kepada Allah melalui Al-Quran. Karena sesungguhnya kalau pakai kesadaran itu kan banyak yang masih bingung, kok bisa sih dari Allah apa dari setan nih? Nah itu kan kadang, nah ini masih banyak yang terbingung. Petunjuknya tuh seperti apa? Kalau dari Allah, ya tidak seperti apa-apa sebetulnya. Di saat kita minta petunjuk ya kita dipahamkan, kita diperjalankan. Nah mungkin Bapak datang ke sini pun seenggaknya kan dalam batin Bapak minta petunjuk Allah dulu kan. Nah, kira-kira ini gimana ya Allah? Nah, akhirnya diperjalankan. Nah, ini salah satu bukti gitu loh Pak. Nah ini yang kita bahas materi kali ini, memahami bertemu Allah, berjumpa Allah. Cuman kadang-kadang pakai akal pikir, disangkanya bertemu Allah atau berjumpa Allah itu melihat bentuk, wujud, sosok. Padahal berjumpa Allah, bertemu Allah itu ya di saat jiwa kita menyadari Allah. Nah itulah yang disebut bertemu Allah, jumpa Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini konsep ma'rifat tapi yang disimpulkan oleh Pak Setio Purwanto. Nah jadi kadang-kadang kita belajar udah lama juga Pak, masih mengalami yang namanya kesadaran ini naik turun kan gitu, putus nyambung. Nah makanya perlunya hablum minallah, hablum minanas ini saling mengisi, saling menguatkan lagi. Ya alhamdulillah jenengan di perjalanan ke sini nanti mudah-mudahan bisa berbagi dari pengalaman jenengan gitu Pak. Jadi gitu. Cuman ya memang keadaannya seperti ini, tidak formal seperti yang mungkin di ekspektasi jenengan gitu. Nah, seperti ini, keadaannya seperti ini. Jadi gitu ya Pak ya. Baik. Ya. Nah kita lanjutkan lagi. Jadi gitu Pak Gatot. Ya.
Jadi kalau yang misalkan kita sudah menyadari, itu nggak bakalan menjadi kebingungan. Pasti kita minta petunjuknya, ya Allah, saya harus ngapain. Gitu. Nah, tanpa disadari, Pak Gatot tadi ngomong begitu, sebenarnya kalau pakai kesadaran, ngomong terus terang gitu. Tolong, siapa yang bisa jemput gitu kan, terus terang itu. Dengan kesadaran. Nah, nanti akan nyambung. Kan itu pelatihan yang kemarin sebenarnya. Di saat kita lepas semua ego kita, harta kita, jabatan kita semua, nggak bawa apa-apa nih, cuman bawa Allah. Dapat tugas suruh apa? Nyari mie 3 bungkus. Nah, kalau dipakai akal pikir kita lagi langsung, ego kita lagi, pasti nolak itu, perang. Dalam batin itu pasti perang. Gengsi nih. Apalagi kalau masih pakai jabatan. Kayak Bu Dokter misalkan kalau kemarin itu nggak melepas jabatannya. Pasti gengsi. Wah, saya sebagai dokter ngapain saya harus nyari telur 3 butir. Suntik aja 3 orang. Nah, tapi di sini kan pembelajarannya inilah bukti-bukti nyata. Jadi ke Allah itu bukan yang wah, yang nggak di luar, nggak, yang maksudnya bukan nggak masuk di akal logika gitu. Bukan nggak nalar semua ini. Cuman kadang-kadang memang Allah kasih yang nggak bisa ditalar. Tapi itu bisa terjadi juga. Gitu. Tapi kita belajar dari yang dinalar ini. Jangan sampai pertolongan Allah itu yang celing gitu langsung. Enggak. Enggak. Jadi setelah kita berserah, kita panggil namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sudah nyambung. Ya Allah, harus kemana langkah saya? Saya butuh beras 0,5 kilo, Bu Hajah Nur kemarin ya. Datang ke toko beras, ngomong terus terang, Pak saya butuh beras nanti. Enggak, di sini enggak ngutangin. Ada rasa sedih, ada rasa malu, semua bercampur. Tapi tetap kesadaran Bu Hajah itu ke Allah kan. Ya Allah, kok gini? Kemana nih saya, ya Allah? Dibimbing. Nah, tukang pecel lele lagi cuci piring. Menurut akal pikirnya, nggak mungkin nih dikasih. Orang yang toko beras aja nggak ngasih. Tapi karena kan ada dorongan, ada perintah di dalam diri Bu Hajah tadi, lalu Bu Hajah mengikuti, Mas saya butuh beras 0,5 kilo. Nanti tak bayar pulangnya. Ya. Tapi di hati ini karena bawa Allah tadi, memohon kepada Allah tadi, dimudahkan oleh Allah, digerakkan hati tukang pecel lele ini. Ibu butuh, iya nih Bu, bawa. Nanti saya nggak usah dibayar. Nah itu disebutlah pertolongan yang nyata. Karena ibu tuh meminta kepada Allah. Nah ego kemampuannya itu udah dilepas. Istilahnya ibu punya jabatan sebagai bos. Tapi di saat waktu kemarin itu jabatan ibu itu ibu lepas. Karena kalau masih pakai jabatan ibu, wah pasti di situ akan perperangan. Kurang ajar nih si Yusuf nyuruh-nyuruh gue kayak gini, gue di rumah gue beras banyak nih karungan, nah itu kan. Tapi ternyata alhamdulillah Bu Hajah dapat pembelajaran. Bisa memahami, oh ternyata masih banyak orang-orang yang susah untuk mendapatkan. Tapi Allah di situ berperan. Dulu kita bergantungnya ke duit, begitu bergantung ke Allah, dimudahkan Allah. Nah, itu kan logika kita itu kan bergantungnya kalau nggak punya duit nggak mungkin dapat beras. Tapi begitu bergantung ke Allah, ya Allah, bagaimana ya Allah, harus bagaimana? Dikasih bukti nyata tuh. Kasih gratis. Nah ini bisa nyambung ke kondisi Pak Gatot. Pak Gatot bingung misalkan
Lagi nggak ada duit nih, motor mogok, bingung. Nah ini kalau kita kebingungan di masalahnya, ya otomatis di situ akan menjadi sebuah bumerang bagi diri kita, keyakinan kita. Akan apa? Tidak yakin ke Allah lagi. Yakinnya ke duit. Kalau ada duit bisa diservis, kalau nggak ada duit gimana? Nah, mulai praktek makanya. Di saat seperti itu praktek ngomong. Katanya Allah deket. Pak Gatot kan kalau udah cerita luar biasa prosesnya, ya kan? Masa masih bingung? Nah kadang-kadang memang begitu Pak. Jangankan Bapak, saya juga sama gitu. Nah ini proses-proses seperti ini terus akan terjadi berulang-berulang Bu, dalam kehidupan ini. Tadi contoh saya menceritakan istri saya HP-nya rusak jeplak, udah marah-marah, udah di pikirannya banting aja segala macam, detek bengek gitu kan. Begitu saya datang, saya tenangkan, terima keadaannya. HP kamu jatuh, nggak ada SIM card-nya hilang. Nah, solusinya besok saya bawa ke konter. Saya betulin. Paling 100.000. Wah, kok di YouTube aja 800.000. Itu kan menurut YouTube. Nah, itu kan. Nah, itu. Terus dipikir, besok kerja gimana, nggak ada HP ini. Nah, itu kan menurut pikiranmu. Nih, besok kamu mandi, saya bawa HP ke konter, saya betulin HP selesai, kamu selesai berangkat kerja, tetap bawa HP. Sok tahu. Nah, kadang-kadang kita itu kan terfokusnya di masalah, tidak fokus di solusi. Sedangkan Allah memberikan masalah itu disertai solusinya. Nah ini kita mau belajar waskita, belajar membaca yang tersirat, bukan yang tersurat. Pernah saya diproses oleh Allah. Saya ngomong, ya Allah pahamkan aku makna bersyukur yang sesungguhnya, apapun keadaannya. Habis ngomong kayak gitu, dalam batin saya, rumah rubuh. Alhamdulillah. Tapi masih bingung itu alhamdulillahnya. Maksudnya apa nih ya Allah? Di situ pakai kesadaran, nyambung terus, bertanya terus. Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini ya Allah? Ternyata dibimbing. Foto rumah kamu, foto. Share ke grup, share. Dan begitu di-share, ada yang nyaut. Zaman dulu tuh masih KJ. Andi Firmansyah. Disaut sama dia, bang, rumah siapa rubuh? Alhamdulillah bang, rumah saya. Tiba-tiba digerakkan hatinya. Minta nomor rekening bang. Gak punya bang. Ya punya siapa aja. Buat apa? Udah minta aja. Nih bang, jangan dilihat dari nilainya. Saya bantu. Tuh abang. Awal 50.000. Akhirnya apa? Allah gerakkan yang lain. Tangtung. Masuk. Saya minta sumbangan enggak? Enggak kan? Cuman hanya mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Begitu sudah dapat, di situ baru saya dipahamkan. Oh, ini yang disebut Allah memberikan masalah disertai. Di saat kita sadar dan minta petunjuknya dan ada perintahnya yang harus dilakukan, lakukan. Di saat sudah dilakukan, nggak mikir apa yang akan terjadi. Sudah ikuti saja. Begitu sudah, oh ini tuh. Makna di dalam Quran itu Allah memberikan masalah disertai solusi.
Dan itu di luar nalar pikir kita memang. Tapi terjadi. Lah kok bisa begitu bang? Nah itulah di saat kita tetap nyambung. Nggak direkayasa. Kalau direkayasa ya pakai akal pikir lagi, ya bingung lagi Pak Gatot. Nyambung ke Allah. Ya Allah, motor saya mogok ya Allah. Ini apa yang harus saya lakukan ya Allah? Nah ini nggak ke Allah, tapi malah belok lagi ke pikiran, mikirin. Nggak ada duit lagi nih, gini lagi, gitu lagi. Nah ini akan terbentur di situ, tercampur di situ dengan akal pikir kita. Tapi kalau los pakai kesadaran itu nanti ada perintah yang memang harus dilakukan. Dan di saat menjalankan perintah itu kadang-kadang nggak sesuai dengan yang diharapkan. Entah misalkan tiba-tiba perintahnya, no beli gorengan aja. Nggak usah benerin itu. Begitu beli gorengan ketemu orang lagi, ditanya, Pak kenapa? Motor saya mogok Pak. Kenapa nggak dikawin ke bengkel? Nggak pegang uang, ya udah nggak apa-apa. Nah bisa begitu kalau pertolongan Allah. Jangan bukan direka-reka. Bisa juga ditawar. Ya, bisa juga ditawar motornya. Kalau nggak saya beli. Ini motor saya buat bapak. Senang. Dijual langsung. Itu mah udah jangan. Itu jadi udah menghayal. Jadi apapun yang terjadi tadi yang saya ceritakan itu sebagai perumpamaan, Mbak, di saat menggunakan kesadaran. Jadi memang di saat menggunakan kesadaran, waskito itu bisa membaca itu ya. Waskito itu ya di sebalik yang tertulis, di sebalik kejadian itu kita bisa baca. Membaca hikmah itu kan gak ada tulisannya. Ya kan? Nah itu kita harus waskita, harus bisa membaca. Dengan kejadian-kejadian yang Bu Hajah Mirna alami, ditinggal anaknya yang sehari lagi mau menikah. Itu kan kalau menurut akal pikirnya mah sakit hati, kesel, begitu, begini kan gitu. Tapi di saat menggunakan waskita tadi, membaca dengan kesadarannya di sebalik apa yang terjadi ini, ternyata Allah sayang. Nah yang tahu siapa? Ya Bu Hajah yang mengalami. Nah disitulah Allah memberikan pemahaman secara langsung kepada diri kita melalui pembelajaran-pembelajaran yang kita alami dalam kehidupan nyata. Bukan katanya, nyatanya. Makanya kalau mau cari bukti Allah itu ada, Allah itu dekat, lakukan sendiri. Jangan minta bukti kepada orang lain. Di saat minta bukti kepada orang lain, maka di situ akan kecewa. Misalkan gini, oh si Yusuf nih ngomongin Allah mulu nih. Saya pengen bukti, benar nggak dia kenal Allah, benar nggak dia dekat Allah. Minta bukti ke saya, pasti kecewa. Bu Komala gimana? Sudah terbukti nggak? Minta bukti dari saya kecewa. Ketawa sambil sedikit kecewa lah gitu ya. Karena minta buktinya dari saya. Tapi kalau minta buktinya sendiri, langsung komunikasi. Ternyata Allah di antara seperti itu, Allah kasih ini loh. Nah, ya itu kalau udah memahami itu alhamdulillah lah ya kan. Masih bagus. Ketiga, oh ini Allah. Kadang kita terima dulu semuanya. Gitu. Alhamdulillah. Seperti itu, Nah, jadi gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormatin. Kita ambil tarik kesimpulan dari obrolan kita tadi. Bertemu Allah, berjumpa dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari itu tidak dibatasi dengan waktu atau ruang. Di saat kita selalu menyadari Allah yang dekat atau menyadari bersama Allah, ya itulah berjumpa. Tapi berjumpanya itu bukan berjumpa bentuk wujud gitu. Terus seperti apa Allahnya? Ya tidak seperti apa-apa. Kalau masih seperti apa-apa berarti bukan
Contoh di saat kita DN berserah total level 1, 2, 3, 4 sampai sip go. Itu kalau masih ada rasa gini, ada rasa gitu, seperti ini, seperti itu, berarti itulah sensasi di saat Tapi kalau menyadari, beda. Jadi begitu saat kita diproses level 1, 2, 3, 4 sampai sip go, lalu kita menyadari, oh ternyata diri ini tak berdaya, diri ini tidak bisa apa-apa, hanya dibisahkan Allah. Nah itu nggak ngalamin apa-apa tapi menyadari gitu. Nah itu bukan sensasi, Bu. Nah itulah sesungguhnya di saat kita kembali kepada Allah itu tidak merasakan apa-apa. Kalau ada yang bilang, oh saya ketemu sinar, ketemu bayang-bayang putih, ketemu lorong hitam, lalu ada ininya, ada itunya. Itulah yang disebut sensasi di saat berzikir. Terus apa maknanya? Kalau mencari-cari makna sensasi, nanti akan keenakan di situ. Kalau nggak ngalamin, lebih bagus. Karena bertemu Allah itu tidak seperti apa-apa. Kalau masih seperti apa-apa ya berarti belum. Nah kalau sudah aktif kesadarannya tinggal diaplikasikan. Menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah. Saksi ya saksikan dalam kehidupan nyata. Oh saya ini digerakkan oleh Allah sampai di tempat ini. Oh di sebalik teman-teman pun ini Allah yang menggerakkannya. Nah itu saksikan. Saksikan yang terjadi sama ya. Sangat saya ngalami juga belum tentu. Tapi itulah Allah yang kita menyaksikan. Iya. Nah itu. Allah memberikan masalah sesuai kemampuan makhluknya, hambanya. Nah di situ, Bu. Nah setelah saksi jadi abdi. Kalau abdi ini jangan karena sesuatu. Sholatnya karena Allah, bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan karena pengen dimudahkan rezeki, karena pengen ini, nah ini bukan karena yang lain. Tapi udah karena Allah, lillah sudah. Puasanya lillah karena Allah. Sedekahnya lillah karena Allah, itulah abdi. Jangan sedekah tapi karena saya pengen panjang umur, pengen 1000 kali lipat. Nah, sebetulnya itu fadilah kalau kita lakukan karena Allah lillah, ya otomatis dikasih kok. Ibu sedekah nih, makanan lillah karena Allah, bukan karena yang lain. Itu akan ditambah otomatis. Entah itu dalam segi apapun. Sedekah senyum pasti diganti. Nah, Diketawain. Insyaallah ya Bu ya. Baik, jadi itu kesimpulannya. Jadi bertemu Allah tidak terbatas dengan waktu dan ruang, ya. Kapan saja, di mana saja, kalau bisa. Di saat berhubungan intim pun, kalau yang sudah suami istri, nah ini kan ini pesan yang sudah bersuami istri, Bu, ya kan? Iya. Nah ini kalau bisa dalam kesadaran menyadari Allah, sehingga apa yang dilakukannya ini menjadi sebuah ibadah, ya kan? Kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu dalam kesadaran menyadari Allah akan bernilai ibadah kepada Allah di hadapan Allah. Makanya di situ hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk yang seperti apa? Nah, kan itu pertanyaannya. Yaitu tadi yang seperti di saat kita melakukan segala sesuatunya harus menyadari Allah tadi.
Jadi itu ya, mudah-mudahan kita ini masih diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk selalu menjalankan zikir nafas berjamaah ini dan diskusi tentang sadar Allah. Sebelum kita DN berjamaah, ada yang mau dipertanyakan nggak? Wajah, ada yang mau dipertanyakan nggak sebelum kita DN? Kita bertanyakan sama Allah. Masya Allah, mantap udah kalau begini mah. Kan untuk apapun itu adanya kita menerima dulu. Kemudian kita bertanya kepada Maha ya. Kita bertanya sama Allah. Ya Allah kapan gitu ya? Racun kali ya? Kok acun Aduh, masalahnya itu lagi. Udah, yuk kita ambil posisi yang nyaman, yang rileks. Ya, Oh, belum pernah DN, Pak? ya penjabaran secara detailnya belum paham. Tapi pernah nonton videonya Pak Pur kan? Pernah. Cuman kan karena berbeda ya, karena tidak berkomunikasi langsung. Anjir. Yang saya tangkap di situ ada lebih ke bikin nafas tadi, Iya. lafahu, ya. Ya. Dan sebenarnya ini sesuatu yang saya pernah tahu lama gitu. Oh, jenengan sudah. Pernah tahu lama, begitu saya coba lihat kok ada yang pernah saya alami, pernah tahu gitu, tapi belum mengaplikasinya, hanya sedikit, hanya bahwa berjalan dengan sendirinya. Ketika di situ kan mengeluarkan lafahu Allah gitu. Ya. Yang saya tahu hanya ada bahasa fikul inovasi dan jenis ya, pasti benar. Begitu saya tahu mencoba ini kan ada sesuatu yang pernah saya ingin tahu. Nah, coba saya masuk ke grup itu, saya pernah tahu sesuatu yang pengen saya lebih tahu. Gitu. Cuma setelah pengaplikasian prakteknya ya belum mencoba kita diskus seperti ini. Seperti mungkin teknisnya lah gitu. Tapi itu pernah saya tahu, tapi masih belum ini banget ini. Jadi ketika disampaikan DN itu saya hanya tahu sekilas. Tapi saya pernah tahu sesuatu yang pernah saya tahu kok ada gitu. Mas teknisnya gimana kan? Iya. Seperti itu kira-kira. Ya. Alhamdulillah. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu Bapak, kalau mau ikuti saja. Nah, nanti kita sama-sama melakukan DN ini sama-sama. Nanti saya bimbing, tapi bukan berarti saya bimbing saya yang mampu, yang bisa, enggak ya Pak ya. Maksudnya di sini agar sesuai dengan apa yang diajarkan dari pusat pada Padepokan. Bahwa memang sebelum kita DN nanti kita ada pelepasan dulu, ada penyerahan dulu agar kita melakukan DN-nya ini lillah. Nah, kadang-kadang kita melakukan suatu metode tapi dengan harapan kepada metodenya. Saya pengen DN agar jiwa saya tenang, agar jiwa saya sadar Allah. Nah, ini akan menjadi hijab tersendiri bagi diri kita di saat berharap itu. Tapi di saat kita melakukannya DN-nya lillah, murni karena Allah. Karena DN ini hanya sebuah metode, sebuah jalan. Ya sudah, lakukan. Disitulah nanti ada yang namanya perjalanan. Gitu, perjalanan jiwa kita melalui metode ini. Nah, nanti dalam aplikasinya ya kembali kepada diri masing-masing gitu, Pak. Cuman ini hanya metodenya secara berjamaahnya. Nanti kalau mau dilatih di rumah ya masing-masing silahkan. Udah siap ya Pak, Bu? Siap dalam posisi rileks. Kalau yang mau minum dulu. Baik, sebelum kita melakukan zikir nafas sadar Allah, kita sama-sama melakukan pelepasan dulu, penyerahan dulu, agar tidak ada beban di dalam diri kita di saat kembali kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu cukup mengikuti dalam hati
apa yang saya ucapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku. Ya Allah, kuserahkan anak dan keluargaku. Ya Allah, kuserahkan jabatan-jabatanku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Semua awal dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai jiwa kita itu benar-benar menyadari tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Dan tidak ada lagi rasa memiliki di dalam hati kita. Semua sudah kita kembalikan kepada Allah. Sehingga hati kita kosong, tidak ada lagi rasa memiliki. Lalu kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan